Kematian ini perkara hak di atas yang hak. Setiap orang, setiap manusia, bahkan semua makhluk yang bernyawa tidak bisa lari, tidak bisa lepas dari yang namanya mati. Dan kematian kepada manusia tidak sama proses kematian yang ada pada tumbuhan ataupun hewan. Jin dan manusia apabila dimatikan Allah bukan berakhir daripada kehidupan, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Hari ini kita cerita-cerita akhirat, cerita-cerita akhirat seakan-akan nampaknya main-main saja. Hari ini orang cerita dunia, gemerlapnya dunia, hebatnya dunia, canggihnya dunia, seakan-akan nampaknya betul, benar-benar. Tetapi bila mana Israel sudah datang kepada kita dan sampai waktunya kita mau pergi, maka barulah yang hari ini kita katakan cerita-cerita akan jadi nyata. Yang dunia kita menganggap suatu yang nyata, nampaknya benar-benar, dan itu tidak akan nampak. Kematian jin dan manusia ketika berpisahnya nyawa dengan badan, diri, sebenar-benarnya diri. Nah, orang kalau kaji sifat 20, ini kata mana orang kaji sifat 20. Yang sebenarnya nanti akan kembali, yang akan diazab nanti bila mana tidak menyempurnakan ketaatan kepada Allah, diri yang sebenar-benarnya diri yang berpisah dengan jasad. Hadirin yang mulia, kematian jin dan manusia bukan berakhir daripada kehidupan. Kalau hewan mati habis perkara, tidak ada lagi kehidupan. Kalau tumbuh-tumbuhan mati, dah selesai, habis. Kalau hari ini ada hewan nak bunuh diri, tak masalah. Tak ada masalah, setelah mati tak hidup lagi. Kalau tumbuh-tumbuhan hari ini ada bisa bunuh diri, aku nak bunuh diri ajalah nih. Tak sanggup hidup kat dunia, kata tumbuh-tumbuhan. Boleh, silahkan, karena tak ada kehidupan setelah mati. Kalau manusia ketika bosan hidup di atas dunia, ditimpa masalah dan besar masalah yang menyebabkan dia bunuh diri, bukan menyebabkan hilangnya masalah, justru bertambah besar masalah yang akan dihadapi. Jadi jangan susah betul lah hidup kat dunia, bunuh diri je lah. Sehingga jalan pintas dan menyelesaikan masalah bunuh diri, tak bisa. Kematian manusia itu bukan berakhir daripada kehidupan, tetapi akan menemui kehidupan yang baru. Kehidupan ada awal dan tidak akan pernah berakhir. Kalau kehidupan dunia ini berakhir, hebat macam manapun manusia hidup di dunia ini, hidupnya akan berakhir. Bagaimanapun nikmatnya hidup di atas dunia ini akan berakhir. Bagaimanapun penderitaan hidup manusia dunia ini akan berakhir, titik. Jadi apa yang sebenarnya kita cari di atas dunia? Apakah untuk melampiaskan nafsu kita? Kita mencari dunia sepuas-puasnya sehingga kita ingin melampiaskan nafsu kita, sungguh
ini tidak akan pernah terjadi. Nah, kata. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan nafsu ini besar dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia ini untuk memuaskan hawa nafsu. Karena tempat memuaskan melampiaskan nafsu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa. Bagaimanapun hebat orang menguasai ini dunia, memiliki ini dunia satu, maka kata Nabi akan minta dunia yang kedua. Dapat lagi dunia yang kedua, dia akan minta dunia yang ketiga. Tidak akan pernah ada puasnya. Karena nafsu kita ini besar. Nah, dulu punya Honda sepeda bulu jadilah. Setelah punya sepeda bulu, nampak orang punya Honda, kepingin pula punya Honda. Dapat Honda bulu jadilah, tapi punya Honda bulu. Nengok Honda kadang agak mengkilat sedikit. Nah, ada pula pingin nak Honda mengkilat sedikit. Dan dapat pula Honda mengkilat, ada pengeluaran baru pula, kepingin pula memiliki Honda pengeluaran baru lagi. Jadi nafsu itu sifatnya seperti itu, tak akan pernah puas dengan benda-benda dunia. Bagaimanapun hebatnya hari ini orang mengusahakan dunianya untuk memuaskan nafsu, sungguh tidak akan pernah bisa. Jadi dunia ini tempat apa? Tempat menahan nafsu. Tempat menahan keinginan nafsu kita. Menahan nafsu untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah. Hadirin yang mulia, jangan salah paham. Jadi jangan sampai hari ini nafsu yang mengendalikan kita, tapi mesti kita yang mengendalikan nafsu. Kalaulah hari ini manusia dikendalikan nafsu, sama halnya satu orang naik kendaraannya yang mengendalikan dirinya, gimana? Cepat atau lambat, tunggu kapok. Kalau tak ke rumah sakit, innalillah, masuk ke kubur. Kalau kendaraan yang mengendalikan kita, apalagi kalau naik Honda juga, bio dengan awak-awak, seselah dia nak bawa kemana. Ini bodoh. Nafsu itu kepinginnya senang, tenang, menang, kenyang. Ini kata nafsu, tak susah. Sementara jalan-jalan menuju surganya Allah SWT semuanya tak sesuai nafsu. Sementara jalan-jalan menuju nerakanya Allah rata-rata bahkan semuanya sesuai dengan nafsu. Tinggalkan sholat sesuai nafsu itu. Nusah awak sholat, awak di kayu. Aku tahu lah agama lu. Apa agama? Anak ini tak mata dulu. Seakan-akan hari ini agama menjadi penghalang dalam kehidupan kita untuk memenuhi keinginan nafsu kita. Apa agama-agama? Si agama, nama kenapa pula agama? Allah, jadi ya, hari ini kita mau tahu, mau memahami apa sebenarnya maksud Allah hantar saya ini di dunia. Apakah kita datang di dunia kemauan kita? Atau kemauan bapak kita? Ataupun kemauan mak kita? Apakah ketika Allah menciptakan mata di dalam rahim ibu, menciptakan mata kita ini, orang tua kita ikut campur tangan membetulkan macam mana posisi mata jangan sampai joleng? Apakah kita ikut campur tangan atau bapak emak kita campur tangan ketika Allah meletakkan jantung dalam jasad kita? Tidak ada. Apakah kita pernah campur tangan atau orang tua kita campur tangan ketika Allah menciptakan tangan, kaki, telinga kita? Tidak ada. Jadi kita ini siapa?
Dan Allah itu siapa? Kita ini milik siapa? Dan kembali kepada siapa? Dunia ini milik siapa? Orang tua kita milik siapa? Surga neraka milik siapa? Allah. Allah. Kadang ya orang yang bijak, orang pandai itu dia mesti sadar kalau dia ini bukan dia yang punya, kalau kita ini bukan kita yang punya. Jasad, mata, pendengaran semua ini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah pemilik yang punya itu Allah dan kita tidak merasa memiliki, apakah kita bisa menggunakan semaunya kita? Oh, tidak bisa. Itu punya saya itu. Jangan menggunakan sembarangan. Kamu tuh milik saya. Makanya Allah bekali akal. Tapi justru dengan akal manusia ini banyak dijadikan berhala-berhala. Malah saat katakan para manusia kita katakan berhala yang besar, paling besar pada diri manusia adalah pikiran, akal pikirannya. Karena dengan akal ini dia menafikan Allah. Mana mungkin katanya? Mana mungkin? Seperti itu. Dengan akal ini. Tapi kalau orang gila tak tahu tuh. Orang gila yang tak punya akal dan rusak akalnya tak bisa menafikan. Pokok apa nampak dimakan. Nah, tapi manusia ini dengan akalnya salah bisa menafikan Allah. Hadirin yang mulia, kenapa rusak akalnya? Kenapa rusak matanya? Kenapa rusak pendengarannya? Karena hatinya di dalam jasad itu telah rusak. Hati itu adalah raja. Kalau raja tuh yang ini nih pengikut nih, apa namanya, prajurit dia. Mata prajurit hati, telinga prajurit hati, mulut prajurit hati. Maka semuanya akan mengikuti apa yang ada dalam hati. Dan hadirin yang mulia, hati ini adalah perkara yang paling berbahaya kalau sekiranya hari ini manusia tidak mengelolanya. Nah, kalau hati ini tak diolah, dia akan bahaya. Hati seperti lahan. Lahan kalau dibiarkan tak diolah, dia akan tumbuh rumput. Semak. Kalau udah semak kecil nanti yang suka tinggal situ kambing. Kambing, kerbau, sapi. Apa sifat kambing, kerbau, sapi? Makan, berbini, makan, kawin, tidur, makan, kawin, tidur. Ya, itu aja. Apa lagi? Sapi, makan, kawin, tidur, beranak. Nah, tambah satu lagi. Kan kawin, tidur, beranak. Nah, setelah besar maka tumbuh lagi rumput besar. Maka sapi sudah tak bisa masuk lah, payah masuk. Makanya situ ada ular. Nah, ada kalajengking banyak tuh, lipat. Nah, banyak penyengat. Aku kalau hati sudah seperti ini, kebusukan seperti ini, orang udah takut nak masuk situ biasanya. Karena ada ular, kadang ada penyengat. Ular ni gigit tak ada untung dia. Keuntungan yang gigit orang tu tak ada untung dia. Ngagiti orang tu tak ada untung dia. Sama dengan lipan dengan orang, penyengat itu menyengat orang tu untung dia tak ada sebetulnya. Tapi memang kecil itu sering menyengat orang aja. Manusia seperti itu juga.
Jadi kambing, sapi, kalau manusia nih tak digarap batinnya seperti kambing, sapi tadi, pikirnya makan, minum, makan, tidur, berbini, beranak, dah. Kalau dah tingkat yang tinggi, tingkat yang kedua, sakitnya hati yang sakit tuh, suka dengan orang, suka nyakiti orang. Padahal untungnya tak ada. Mulut bisik nyakit ke perasaan orang aja. Tangan asyik nepuk mulut orang, nampuk orang. Padahal untungnya tak ada. Kalau dah tingkat lagi dah belukar, makin biasa udah belukar nih biasanya ada singa, ada macan, ada limau. Sifat limau apa? Suka memangsa. Siapa kira-kira yang dimangsa? Tapi itu memangsa orang dia ada. Siapa kira-kira ni? Anakku tembak, anakku pangkah dia jauh ini. Jadi makanya hati mulia mengelola hati kita ini supaya jadi baik ini sangat penting. Hati ini akan jadi baik kalau sudah tertanam cahaya ma'rifatul atau cahaya iman. Kalau sudah masuk cahaya iman, maka dia akan mengontrol mata untuk menyaksikan, melihat yang berkaitan dengan iman. Tapi sumber untuk memasukkan iman, cahaya iman di dalam hati melalui 4 saluran: mata, telinga, pikiran, mulut. Mulut, mata, telinga, pikiran. 4 saluran. Ini adalah sumber untuk memasukkan iman di dalam hati. Untuk masukkan dunia juga dalam hati melalui 4 saluran juga. Makanya hari mulia, bapak-bapak yang datang sini, jemaah rombong datang seperti ini, datang ke tuan-tuan tempat tuan ini, semata-mata untuk apa? Untuk mengusahakan bagaimana mata, telinga, lisan, pikiran ini digunakan untuk membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, sehingga tertanam di dalam hati kita kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari mulia, atas perkara inilah kita sama-sama alhamdulillah, maka datangnya jemaah seperti ini jangan kita lari. Ini bukan satu aliran baru, bukan. Jangan memanggil aliran baru, bukan. Nah, ini adalah ajarannya Rasulullah SAW, yang mana usaha Nabi dilanjutkan para sahabat, tabiin, para wali-wali Allah. Maka yang terkenal dari Songo. Dan hari ini jemaah telah dihantar ke tempat tuan-tuan bukan untuk membahas ajaran-ajaran baru lagi, tetapi untuk bagaimana menyempurnakan perintah Allah di dalam kehidupan ini. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi, kita ini mesti menyadari diri kita bahwa hadir mulia, kita suatu saat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat kelak nanti. Jadi dunia yang singkat ini menentukan nasib kita, menentukan nasib buruk baiknya dunia dan akhirat. Jadi agama yang Allah hantar ini bukan untuk menyusahkan kita. Agama Islam yang sudah sempurna ini bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menyusahkan manusia, tapi agar manusia ini hidupnya dunia tidak susah, hidup di akhirat juga tidak susah. Ini maunya Allah. Sehingga Allah rela korbankan ribuan para nabi, bahkan 124.000 nabi dikorbankan demi agama. Disusah-susahkan Allah demi agama. Agar manusia ini kenal kepada Allah, agar manusia ini tahu dengan agama, sehingga mau mengamalkan agama Allah, sehingga hidupnya senang dunia, senang akhirat.
Karena untuk merubah nasib buruk menjadi baik bagi kehidupan manusia ini tidak ada cara lain dengan agama saja. Allah tidak pernah menjanjikan dengan harta yang banyak kamu akan sukses, tak pernah. Allah tak pernah menjanjikan dengan jabatan yang tinggi kamu akan berhasil sukses, tak pernah. Tetapi haleluya, kepahaman atau kesalahpahaman hari ini telah terjadi pada manusia. Menganggap kesusahan hari ini karena ekonomi tidak mapan, sehingga hari ini orang menciptakan bermacam-macam fasilitas-fasilitas untuk membangkitkan ekonomi secara merata. Program-program untuk membangkitkan bagaimana semua orang kaya, tidak bisa. Karena kaya miskin ini ketentuan Allah. Kalau seandainya dunia ini dipenuhi orang kaya, siapa mau kerja? Kalau semuanya orang miskin, dengan siapa nak kerja? Nah, jadi karena Allah itu ciptakan berpasang-pasangan, ada miskin, ada kaya, ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam, ada janda, ada duda, ada tua, ada muda. Kalau kamu janda duda, enggak tertinggal ya. Begini ya, tak bisa. Sehebat macam mana pemerintah ingin meratakan semua ada di orang kaya, tak bisa. Tak bisa, sungguh takkan bisa. Karena ini rahasia Allah. Tak bisa. Jadi hadirin, maka itu kaya miskin itu ketentuan Allah, ketetapan daripada Allah SWT. Orang kalau memang nak diberi kaya sedikit dikasih jalan langsung jadi kaya. Kalau nak jatuh miskin sekejap juga datang tsunami langsung jadi pekerjaan. Ya kan? Datang gempa, rumah yang elok bertingkat-tingkat, mobil yang elok habis kena timpa bangunan, air kempeng, rumah jadi rata dengan tanah. Pekerjaan seketika. Tak bisa. Nah, kita ini memang betul seperti itu. Kita ini tak kuasa. Kita kaya karena dikayakan Allah, karena kita tidak miskin karena sudah ketetapan daripada Allah. Tetapi jangan pula, aku tak ada kerja dah tetap miskin. Ini tak boleh juga. Usaha ini wajib, tapi yakin dengan usaha syirik. Kalau kita ini masih wajib bekerja, wajib bekerja, tapi kaya miskin, kaya bukan wajib, ya. Nah, jadi kalau seandainya hari ini orang kaya, maka perintah zakat tak jalan lah. Sementara ada perintah zakat, perintah sedekah. Karena Allah telah ciptakan ada miskin, ada kaya. Ini saling membutuhkan. Orang miskin butuh orang kaya butuh orang miskin. Kadang orang kaya engkek pula dengan kekayaan dia. Tengok orang bekerja, dimarah-marah, dicaci maki. Padahal kalau tak dia, awak juga susah juga. Orang Malaysia tak ada orang Indon, susah, tak ada menjaga kebun. Oh, isi orang Indon juga ya tukang kerja dia. Jadi kita ni saling membutuhkan. InsyaAllah kan? Orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya, duda butuh janda. Apalagi perempuan butuh laki-laki butuh perempuan. Kalau laki-laki semua susah kita. Kalau perempuan semua di dunia susah juga. Kalau siang terus tak ada malam-malam, tak ada istirahat, susah juga. Sehingga Allah ciptakan semua ini supaya menjadi pelajaran bagi kita bahwa itu adalah kuasa Allah. Kita tidak kuasa, sikit pun kita tak ada kuasa. Kalau maunya kita tuh Pak anak sakit sehat terus, tapi kalau datang sakit tak ada apa kita nolak. Anak bapak jadi demam. Saya ada aku ingin demam. Kalau ada kasih demam, tak bisa tolak. Kalau sabar, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT, meskipun sebanyak buih di lautan kalau disabar. Seperti itu. Ya. Jadi hadirat Allah Ta'ala, maka kita mestilah jadi orang yang beriman dan bertakwa. Karena menjadi orang beriman dan bertakwa ini adalah orang yang sangat beruntung dunia, juga beruntung akhirat. Masalahnya hari ini orang tak tahu nilai
haji 300.000 satu hari, dikali seminggu udah berapa? Kali sebulan udah berapa? Bisa kredit unta, bisa kredit ini. Bayar kredit. Tahu. Sehingga ada betul salah ini nilai dunia, paham nggak? Kalau orang bak beras jatuh, beras bocor, beras penyenyal bocor, beras sumpah sayang beras tuh. Karena tahu beras itu harga mahal 12.000 yang bagus. Tapi kalau iman dan takwa telah keluar dari hati orang-orang Islam, maka tak ada berani negur. Kalaupun dia tegur, maka kau ingat aku tak beriman ke? Kalau kena tegur bekas dan itu bocor, terima kasih lah. Kalau tidak, api tak dapat aku makan dari rumah. Tapi kalau iman yang lepas dari hati seseorang mengingatkan, kau ingat aku tak beriman ke? Jadi hari menteruskan. Maka penting hari ini kita memahami bagaimana pentingnya nilai iman dan Islam, nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bertahan karena adanya orang beriman dan bertakwa. Kalau tidak ada orang beriman di atas dunia ini menyebut Allah, jangan harap dunia ini akan utuh. Pasti Allah akan hancurkan ini dunia. Satu orang yang kembali kepada Allah membawa iman sebesar zarrah. Tak ada lagi iman sebesar itu lagi. Sebesar zarrah kecil, seperti kalau kita bangun subuh pagi tuan matahari ada terbang debu-debu tuh kita nampak bantal tuh, debu dari belakang lah sebesar zarrah. Maka itu akan Allah balas surga yang luasnya 10 kali dunia katanya. Kalau berlian hari kita pecah-pecah kita debu kita jual ke pasar laku tak gitu? Tak laku. Tapi iman sebesar zarrah kata Nabi, Allah akan balas surga yang luasnya 10 kali dunia. Kapan nampak nilai iman dan takwa? Kapan nampak nilai setiap amal yang kita lakukan hari ini? Kapan nampak ketika senilai amal sholat berjamaah? Ketika kita dah berpindah ke alam barzakh. Rabbana ya Rabb kami abasarna, maka kami dah nampak wahai Allah ketika itu dilihatkan keindahan, diperlihatkan nilai daripada setiap amal, diperlihatkan daripada nilai setiap iman. Nilai iman diperlihatkan, kegunaan iman diperlihatkan, kegunaan amal diperlihatkan ketika itu, kegunaan baca Quran diperlihatkan, kegunaan datang ke masjid diperlihatkan. Wasami'na, kami telah dengar wahai Allah, telah diperdengarkan gemuruhnya daripada neraka. Dahsyatnya neraka diperdengarkan ketika itu, dan keindahan surga juga diperlihatkan, diperdengarkan. Musik-musik dalam surga diperdengarkan. Faradina, kembalikan kami ya Allah ke atas dunia untuk beramal solihan, untuk beramal soleh. Inna muqinun, sungguh aku dah yakin ya Allah. Semua orang yang kembali dari kubur, dia minta dikembalikan di atas dunia. Wallah. Allah. Hari ini tak nampak. Kegunaannya tak nampak. Sama tadi dekat bayi, kat perut ibu itu tak nampak punya tangan tuh. Dikasih tangan tuh apa tangan nih? Sempit. Dikasih mata tuh apa gelap. Dikasih telinga tuh apa tidak bisa mendengar. Yang berfungsi adalah tali plasenta, tali pusat aku. Di sinilah sumber makan aku dari mak aku. Kayak seperti itu. Tetapi setelah dia lahir ke atas dunia, lahir melalui proses kelahiran ibu, melalui rahim ibu, maka apa yang dianggap penting tali plasenta langsung diputuskan. Betul? Yang tidak dianggap penting mata, telinga, kaki, tangan baru nampak penting setelah dewasa. Kalau sudah cacat matanya, kalau sudah cacat kakinya, apakah bisa kembali ke rahim lagi untuk diperbaiki? Baik, bidan, baliklah anak aku di tangannya belum cukup nampaknya. Balikkan ke rahim, balikkan lagi. Belum cukup nampak. Bisa tak kayak gini? Tidak bisa. Hari ini Allah Ta'ala Allah perintahkan kita untuk sholat berjamaah. Hari ini Allah perintahkan kita untuk bayar zakat, perintah untuk berpuasa, haji, umroh, melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allah perintahkan untuk apa? Saat ini memang tak nampak.
Yang hari ini kita bangga-banggakan pekerjaan kita, kebun kita, karena di sinilah sumber kehidupan saya. Pekerjaan inilah sumber kehidupan saya. Setelah mati, semua yang dianggap penting, yang dibangga-banggakan, pekerjaan yang dibangga-banggakan, kebun yang dibangga-banggakan, usaha yang dibangga-banggakan, langsung terputus. Apa yang tidak anggap dibangga penting, apa yang diceritakan Allah, baru ketika itu baru nampak pentingnya. Nah, insya Allah ya. Jadi maka kita jangan jadi orang menyesal. Orang masuk surga aja menyesal, apalagi masuk neraka. Masuk surga yang paling rendah. Sehingga ada dikatakan jatuhlah keringat surga tingkat yang di atas itu. Kecium harum itu, wangi pula itu sedap pula rasanya. Ini air harum pula di atas ni. Kata penjaga surga ini keringat saudara dikau yang dekat tingkat yang ke ada dikau ni beda dia, cuma beda subhanallah aja, satu subhanallah aja. Masya Allah. Jadi satu derajatnya jarak surganya antar langit dan bumi. Kalau sholat berjamaah berapa derajat? 27 derajat. Kalau sholat di hutan, kita biasanya nebang kayu di hutan, azan kita di hutan tuh berapa? 50 derajat. Azan di hutan, qomat di hutan, tak ada orang sholat. Akhir Allah utuskan jin Islam tuh malaikat untuk sholat berjamaah dengan kita. Maka tidak ada pembatasan. Aku payah sholat masjid. Justru kalau kita sholat di hutan, azan di hutan, qomat di hutan, Allah perintahkan tentara-tentara jin Islam dan malaikat-malaikat untuk sholat berjamaah di belakang kita, sehingga kita mendapatkan ganjaran pahala 50 derajat. Kalau sholat di masjid, yang azan kumandangkan 20 derajat. Kalau sholat rumah sendiri, satu itu kalau dapat. Karena syaratnya dari awal sampai salam tak ada yang lain selain Allah. Bisa tak? Itu baru dapat satu. Rukunya tak betul, tak terima. Sujud lagi tak betul lagi, tak terima. Derajat tak ada. Kalau sholat berjamaah kita nanti terutama kemungkinan besar sholatnya pasti diterima. 27 kali 5 berapa? Banyak tuh. Berapa tingkat surganya? 1 derajat tingkat surganya antara langit dan bumi. Di situ nyesal. Ini keringat saudaraku yang satu subhanallah aja selisih aku. Nyesalnya aku. Kalau aku tahu, aku akan gunakan masa-masa aku di dunia yang luang-luang itu untuk berzikir kepada Allah tanpa lupa kepada Allah. Kata Nabi, tidak ada penyesalan yang disesalkan oleh umatku, oleh manusia, melainkan waktu-waktu yang dilewati tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada Allah di mana-mana bisa. Dabang kayu bisa ingat pada Allah. Allah. Benak mulut hati. Allah. Gitu. Ya kan? Naik kendaraan bisa. Masya Allah. Terus nabur. Jadi di surga tuh Pak, ada tuh nama malaikat tugasnya membangun istana dan modalnya adalah zikrullah. Kalau nak besar istananya banyak kan ingat kepada Allah serta dimanapun berada. Insya Allah. Nah kalau berhenti malaikat bangun, aku berhenti bangun. Biayanya udah sampai. Biayanya adalah zikrullah. Banyak anak ingat kepada Allah. Makanya ini masuk para ahli tasawuf, para ahli zikir. Mereka mengusahakan bagaimana hati senantiasa ingat kepada Allah, tawajuh hanya kepada Allah. Karena orang yang ingat kepada Allah, tawajuh hatinya kepada Allah senantiasa keadaan, Allah akan bersamanya. Insyaallah ya. Jadi Rasulullah SAW maka ini juga usaha untuk mengingat Allah. Usaha dakwahnya adalah usaha yang paling cepat agar hati tunduk kepada Allah. Maka dakwah adalah umul hasanah. Umul hasanah adalah kerja dakwah. Bagi tuan-tuan ingin cepat dekat kepada Allah, maka ambil kerja dakwah. Usaha untuk mendekat kepada Allah melalui 4 usaha Nabi, dakwah, tanggung, zikir, ibadah, khidmat. Dan inilah yang ada saat ini yang paling cepat. Kalau kita ambil satu-satu, ambil zikir saja habis kita selesai. Tapi kalau kita ambil dakwah, maka ini tak akan ikutnya sendiri. Dakwah ini umul hasanah, induk daripada segala kebaikan. Kalau kita tak angkat ayat, jangan angkat anak-anak satu-satu, tapi tak angkat induk dia, maka anak-anak ikut sendiri. Dakwah ini umul hasanah. Kalau nak amal-amal agama datang dalam kehidupan kita, agar amal-amal agama
hasil kerja dakwah. Nah, kerja dakwah. Ini dakwah kerja Allah sebenarnya diberikan pada Nabi. Wallahi ya ila dar salam. Semuanya Allah mengajak kepada kamu keselamatan. Maka masalah siapa yang kerja dakwah, Allah akan perbaiki amalnya. Ini janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah. Ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya akan perbaiki amal-amal kamu. Perkataan yang benar di mana? Allah telah jelaskan dalam surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah perkataan yang lebih baik daripada menyuruh manusia kepada Allah? Perkataan la ilaha illallah lebih baik, tapi yang lebih baik mengajak kepada la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah juga perkataan baik, tetapi mengajak kepada Muhammad Rasulullah perkataan jauh lebih baik. Al-Quran adalah perkataan baik, tapi mengajak kepada Al-Quran perkataan yang jauh lebih baik. Insyaallah ya. Maka jadilah kita di pendakwah agama Allah. Jadilah sebagai dai-dai Allah. Kita ajak orang untuk kepada Allah. Tak susah ngajak orang. Yang susah tuh ngajo. Ngajo tuh butuh ilmu. Tapi kalau ngajak tak susah. Pak, masjid yuk. Udah kecil bisa. Mari kita ke masjid. Satu perkataan mengajak kepada Allah lebih baik setahun ibadah yang diterima. Mari kita ke masjid 3 kata, 3 tahun ibadah diterima. Insyaallah ya. Ini alhamdulillah aku pernah habis. Jadi bapak-bapak ingin mencoba mencicipi. Karena durian itu kalau tengok dari luar bapak kan tahu durian dari sini dapat durian. Orang kalau nampak durian itu jauh bahaya macam mana makan ni? Orang tak pernah minum durian kan? Berduri. Jadi setelah dibuka baru tahu rasanya durian itu sedap dan manis. Bang, kalau cerita-cerita itu bapak tak tahu. Dan kalau saya cerita durian, bapak tak pernah minum durian, tak pernah. Manis, harum tak macam mana. Harum dia rasanya tak macam mana. Tapi kalau bapak dah ikut saya mari kita buku-buku. Nasi itu ada buku durian, kita pernah buku durian itu nanti akan coba bau macam mana bau durian itu. Dan kita rasa macam mana sedap. Nah bagi bapak-bapak, kalau tengok jemaah dari jauh mungkin bapak takut, tak apa-apa. Jadi, nah itu caranya bapak cicipi dulu. Tak usah lama-lama, 3 hari. Kalau tak bisa 3 hari, 10 hari. Ya boleh Pak. Insyaallah ya. Boleh, kalau Pak. Silakan. Hari Jumat mungkin kita pindah. Kalau dari sini ada yang mau keluar, maka kita pindah hari Jumat. Jadi kalau ada secepatnya, kita akan pindah juga secepatnya. Kalau ada yang secepatnya, maka akan pindah secepatnya. Pindahnya ke insya Allah ke